Selamat pagi sahabat KKS yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di podcast Duduk Diam di Kaki Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 31 dan 32. Supaya firman ini melekat di hati sahabat KKS kalian, saya anjurkan sahabat KKS untuk sudah membaca terlebih dahulu Kejadian pasal 31 dan 32. Sebelum memulai renungan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan penuh kuasa, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan, mendengarkan apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Kami mau buka mata hati dan telinga kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami semakin lebih memahami isi hati Tuhan kami. Amin. Kejadian 31 dan 32. Sahabat KKS, mari kita simak Kejadian 31 ayat 1. Tetapi Yakub mendengar anak-anak Laban menggerutu begini, Yakub telah merampas semua milik ayah kita, seluruh kekayaannya berasal dari ayah kita. Nasihat untuk keluarga sahabat KKS, sebaiknya kalau sudah menikah, pisahkan diri dari ayah, ibu, dan mertua supaya tidak terjadi konflik. Sahabat KKS, di pasal ini ada beberapa tokoh yang kita bisa belajar. Yakub. Yakub memang pernah menipu, tapi Tuhan tetap setia. Sejak bergumul dengan malaikat, namanya tidak lagi Yakub, tapi menjadi Israel. Mari kita simak Kejadian 32 ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Berkat kesulungan sudah terbukti, Yakub diberkati luar biasa dengan hikmat Tuhan dan membuat aset kekayaannya bertambah dengan melimpah. Bahkan Tuhan sendiri yang membela Yakub. Jadi Yakub kaya dan berhasil bukan karena mengambil kekayaan Laban, tapi karena Yakub bekerja sesuai perjanjian. Mari kita simak Kejadian 31 ayat 6-7. Kalian tahu betapa kerasnya aku bekerja untuk ayah kalian, tetapi ia berlaku curang terhadapku. Telah 10 kali ia mengubah upah yang dijanjikannya kepadaku, namun Allah tidak membiarkan dia merugikan aku. Tokoh selanjutnya adalah Lea dan Rahel. Mari kita simak Kejadian 31 ayat 14-16. Rahel dan Lea menjawab, kami tidak berkeberatan. Kami tidak akan mewarisi apa-apa dari kekayaan ayah kami. Kami sudah disamakan dengan perempuan asing. Ia telah menjual kami, dan apa yang diterimanya sebagai harga kami sudah dihabiskannya. Harta yang diberikan Allah kepadamu yang berasal dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami. Sebab itu, laksanakanlah segala yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Dari Lea dan Rahel, kita belajar istri-istri yang tunduk pada suaminya dan cakap serta lewat kedua wanita ini melahirkan keturunan yang membuat bangsa Israel rohani dan mengenal Allah. Tokoh selanjutnya adalah Laban, seorang yang materialistis, suka berbuat curang dalam bisnis, bahkan bagian anak-anaknya tidak diberikan. Suka mengingkari perjanjian yang dibuatnya sendiri. Kecurangannya bisa dilihat dari raut mukanya. Mari kita simak Kejadian 31 ayat 2 dan 5. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku. Sahabat KKS, firman Tuhan adalah pelita bagi kita. Melalui firman Tuhan, kita akan menemukan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Tuhan.
Mari bertekun memahami isi hati Tuhan, bertumbuh setiap hari, serta berjalan dalam terang cahaya-Nya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.